Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali berkenaan dengan bahasa Melayu yang mendunia. Weh, jadi ramai banget ternyata. Gila sih kalau ini. Jadi pengakuan-pengakuan bule ini sangat-sangat menakjubkan sekali. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go! Dalam era globalisasi yang terus berkembang, bahasa menjadi salah satu aspek penting dalam mencerminkan identitas, sekaligus membuka peluang di tingkat internasional. Benar. Namun sayangnya, masih ada pandangan keliru yang berkembang di sejumlah media, khususnya terkait kemampuan berbahasa masyarakat Malaysia. Sebagian pihak menilai bahwa penggunaan bahasa campuran atau bahasa rojak menjadi tanda bahwa rakyat Malaysia kurang fasih dalam berbahasa Melayu. Padahal, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Bahasa Melayu tidak hanya dituturkan oleh bangsa Melayu saja, melainkan telah meluas hingga digunakan secara fasih oleh rakyat keturunan Cina, India. Bahkan semakin banyak orang luar negara yang kini pandai bercakap dalam bahasa Melayu. Jangan ke Amsterdam, jangan lupa datang sini. Rindu nasi lemak, Roti canai. ada kat Temenloh. Temenloh, Kepatin. Ikat patin. Aduh, rindu sangat, sumpah rindu. Ni dekat mana ni? Melayu kamu sangat bagus loh Melayu. Oh, terima kasih banyak. Lama di sini sudah. Itu orang pergi di sini tidak macam lah ajar itu bahasa masih itu tidak hormat banyak. I guess your wife is Orang Rungus. Orang Rumus, Yeah. your wife. Yeah. Oh, that's why you stay here for 18 years. Yes. how many kids you got? Two. How do I call you? Howard. Howard. Yeah. 好 England. 英国人。英国人。所以中文你华语你会讲？ Boleh一点点. Gongsu Beijing ini long time ago. Dalam kuda 18 tahun. Dalam Sabah macam like 20 berapa sudah? Macam lah kan. 22 tahun Campur. di dalam Sabah. Howard, kamu punya Melayu sangat banyak bagus. Is it? Oh, thank you. Hi. This is Margaret. And this is Amari. Goes to a Chinese school. Oh ya. 你好吗？你好吗？ Oh, cantiknya awak. Nama siapa? Sofia, Sofia asal mana? Afghanistan. Sofia pandai cakap Melayu. Cakap Malaysia. Ni YouTube. Oh, YouTube. You have a YouTube. You popular di TikTok kan? Your TikTok apa nama? Tak ada TikTok. TikTok tak ada. TikTok Malaysia. IG. You ada Instagram. You follow my Instagram. Follow lah. I follow you. I follow me. I follow you. You follow me. Oh, berapa umur? 11 tahun. Tasbih 10 biji 10 rial. Okay. Jual apa? Jual tasbih. Berapa? 10 biji 10 rial, satu kad 10 rial. Ya. Cakap bereh boh. Bereh boh. Bereh boh. Comel. Ya, saya cakap bahasa Melayu tapi sikit je. Setiap orang Malaysia saya jumpa di sini di Malaysia, cakap saya, oh pandai cakap bahasa Melayu, pandai cakap BM, tapi bukan pandai lah. Saya rasa malu, saya tak rasa gembira dengan tingkat di bahasa Melayu saya. Sebab saya duduk di sini 3 tahun lama. So saya kena cakap bahasa Melayu lebih bagus. Saya tahu ada banyak-banyak orang putih, orang Mat Saleh yang duduk di sini 10 tahun, 20 tahun tak boleh cakap, tak belajar bahasa Melayu. Tapi ada orang Bangladesh yang duduk di sini 3 bulan saja boleh cakap bahasa Melayu lebih bagus dari saya. So saya rasa malu, saya kena cakap lebih bagus. Saya nak membaiki bahasa Melayu saya, tapi susah-susah di sini. Ada banyak orang saya jumpa nak cakap bahasa Inggeris dengan saya, nak membaiki bahasa Inggeris mereka. So susah-susah. Tapi boleh cakap sikit je.
Wow, cantik pagi inilah. Oh, ada matahari. Jom guys, ikut aku. Kita boleh cuba jalan-jalan dalam hutan lagi. Wah, cantiknya. Aku takut sikit doh. Mai sini seorang lah. Di sini seorang. Sebelum bila aku datang di sini seorang, aku nampak flying lemur there. Betul. Wah, gila. Macam wow, aku rasa nasib baik tu nampak itulah. Beep. So cool, man. Apa tu? Mantap pabu, man. Kami jumpa orang Pusiage, kakak Melayu di Sepenil. Cindy dari mana? Saya berasal dari Australia. Australia. Which part? Di Australia. Sebenarnya saya dari Queensland, tapi lama saya di Melbourne. Melbourne. Jadi saya rasa itu macam kampung hati saya. Melbourne. Ya. Kamu semua orang Semenanjung? Semenanjung, betul. Tapi saya pernah naik Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Itu macam mimpi saya. Impian. Oh, tak pernah Tapi kaki tak boleh. lutut saya lari 3 kali sudah. Jadi saya You baru komplain, jangan tipu. Gila. Ya, Dia cakap I apa? complain satu je. Apa dia yang komplain tadi? I complain sebab you complain. Complain buat ni, buat tu, buat ni, buat semua, buat apa-apa. Like, you turun ambil food panda je. Ya ke? Yelah. Lepas tu, Lepas tu tolong kemas kat luar sikit-sikit je. lepas tu, Tak ada apa dah. ya ke? Yelah. Ya ke? Ya ke? Tak ada apa-apa sekarang je. Lepas tu ada Menarik apa-apa. ya. Ada semua apa. Sayang, you kan suami I. Kita tolong menolong lah. Suami, Hmm. betul. Ya apa? Isteri. Isteri buat apa? Isteri tolong suami tolong isteri. Betul. High five. Macam mana? Sama macam semua. Ya. Tadi Zain tegur seorang traveller daripada Malaysia Zain cakap bahasa Melayu dengan dia. Dia macam, aku cakap bahasa Melayu. Zain sembang dengan dia. Dia cakap Zain ni orang sini. Zain belajar bahasa Melayu. Tak pernah pergi Malaysia. Tak tahu akan dia jumpa TikTok. Berkecap Melayu. I cakap mesti kena henti dan cuba makanan kasar. Makan kat sana. Saya baru 6 tahun. 6 tahun. Tak baru lagi. Baru lah. Wah, Dia makan apa? dia bisa tahu gitu dengan face-nya orang Malaysia. Tahu wah, macam tu lah. Face dia maksudnya apa ya? Gaya wajahnya juga dia fasih gitu loh. Sama belacan. Budu pernah makan budu. Dah makan budu. Makan budu. Tak kita. Nana, Nana baru makan ubat Adi. Mana boleh makan tape? Oh, Nana sedap. Dia tak kena Mak Saleh. Oh, tak kena masalah. Masalah antibody kuat. Bahayalah. Oh langsung buatnya kayak gitu. Kalau di sini enggak guys, di putus-putus gitu ya. Menarik gitu Gila, cara dah. bungkusnya. Pergi siap ni 100 plus. Sedap. Banyak banget. Nama saya Michelle. Saya boleh cakap Melayu sikit tapi malu lagi. Kalau awak nak dengar saya cakap bahasa Melayu, awak boleh follow. cakap Melayu sikit nak dengar. Okey, bang boleh. Saya sekarang nak makan. Ini nasi, sambal belacan, ayam, Wih, sedap. gulai. Minum air kosong. Minum air kosong itu ada isinya, Mbak. Air kosong. Bismillah. Maksudnya air putih kan.
How are you? Terusnya cakap Melayu. Baik. Baik. Boleh cakap Melayu tak? Boleh. Apa yang awak tahu cakap? Awak makan apa? Saya makan aglio-olio kering. Ha? Oh, aglio-olio. Awak kampung kat mana? Saya kampung Buset. Iya tak. Halo Brunei dan Malaysia, ini adalah orang Perancis kegemaran anda yang bercakap. Apa khabar? Saya sangat menyayangi kalian semua. Mari lihatlah saya sekarang. Saya boleh bercakap Melayu sekarang. Terkejut tak? Saya telah belajar Melayu selama sebulan yang lepas. Tidaklah mudah, tetapi untungnya saya sangat cerdas. IQ saya adalah 100 hanya memakan waktu sebulan. Oh, pada hari ini saya benar-benar merasa sangat gatal. Dan juga, video ini bukanlah video AI. Sila abaikan stiker dari TikTok. Mereka TikTok seperti biasa. Video ini benar-benar saya yang sedang berbicara. Tapi kayak AI, tapi memang beneran kayaknya. Memang dia beneran gitu loh guys ya. Nama saya ini, saya ada warga Malaysia dan Brunei. Kayak TikTok, tapi kayak AI, tapi bukan. Nggak tahu juga sih guys ya. Saya cakap, kamu boleh makan. Makan sedap sangat. Emma, Yaman, faham? Faham tak? Semua. Hari itu didn't understand what one speaking Chinese, one speaking Malay. But we are both from Ukraine, and they all can speak Ukraine language, but we don't use it because here we have to use local or Chinese. Yes. Bapa saya orang Ipoh dan ibu saya dari Kampung Ember di sini. Jadi, saya tahu serba sedikit bahasa Melayu. Gila. Bagi saya, PM Lawrence cakap bahasa Melayu so well. Then you... Saya tidak berpeluang belajar bahasa Melayu dengan mendalam. Tetapi sekarang, saya sedang tekun belajar. Masya Allah. Mr. Speaker, words are not enough to express my gratitude. But right now, they are all I have. With the indulgence of this house, I would like to pay my thanks in the first two languages I have learned, the Malay and the Chinese. Wow. Kepada semua saudara-saudara yang berada di Malaysia, Australia dan di seluruh pelosok dunia, terima kasih atas semua perhatian dan berkat yang telah anda sekian berikan kepada saya. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan anda semasa pilihan di Australia. Terima kasih semua. 各位旅居在五湖四海的华人同胞、兄弟姐妹们，大家好！谢谢你们给予我所有的关心和祝福，感恩你们在全国大选期间给我的一切支持和协助，谢谢大家。In translation. To all my friends in Malaysia, Australia and abroad, thanks for all your care and love. Special thanks to all who have reached out to support and help me in the Australia general election. Thank you. Hi guys, nama saya Daniel Chiang. Apa khabar? Apa khabar? Baik-baik saja. Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Yeah, what's the weather like? The weather is Ini Brad Pitt kan? Saya benar kah? Kok dia fasih bahasa Melayu? Howdy. Siapa namamu? Nama saya Daniel Chiang, Chris. Meskipun banyak media luar yang menggambarkan seolah-olah rakyat Malaysia kurang fasih berbahasa Melayu karena sering menggunakan bahasa rojak, campuran antara Melayu dan Inggris, faktanya tidak sesederhana itu. Justru kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa rakyat Malaysia dari berbagai latar belakang seperti Melayu, Cina, hingga India tetap mampu menggunakan bahasa Melayu dengan fasih dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tak sedikit pula orang asing dari luar negara yang turut mempelajari dan lancar berbicara dalam bahasa Melayu. Karena daya tarik dan keunikan bahasa ini yang terus berkembang di kancah internasional. Benar sih. Bahasa Inggris yang digunakan bersamaan pun bukanlah bentuk
ketidakkefasihan, melainkan cerminan kesiapan rakyat Malaysia menghadapi dunia global, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat toleran terhadap perbedaan. Setiap etnik diberi kebebasan untuk melestarikan bahasa ibunya tanpa tekanan untuk meninggalkan identitas budayanya. Namun justru karena sikap terbuka inilah, banyak warga Malaysia tumbuh dengan kemampuan multilingual. Mereka bisa bicara dalam bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, dan lainnya. Daripada terus menilai dari luar atau hanya berdasarkan asumsi, kita sebaiknya melihat dengan lebih objektif bagaimana Malaysia menjadikan bahasa sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Persatuan. Kemampuan fasih dalam berbagai bahasa adalah aset besar di era global ini. Untuk Indonesia, ini bisa menjadi inspirasi bahwa toleransi bahasa dan pelestarian budaya tidak perlu bertentangan dengan kemajuan. Justru dengan membuka diri dan saling menghargai, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berwawasan luas, dan tetap berakar pada identitas sendiri. Alright ya, udah selesai videonya. Dan gila betul sih guys ya, para bule itu fasih banget pakai bahasa Melayu gitu loh guys ya. Dan saya juga tahu gitu bahwasanya banyak juga bule yang fasih dengan bahasa Indonesia. Saya tahu itu juga ya kan. Tapi di sini kalau kita tengok ya guys ya, mereka itu apa ya, belajarnya itu sangat-sangat beneran gitu, kayak apa ya, kita bisa melihat bagaimana keseriusan mereka dalam mempelajari bahasa Melayu itu sendiri ya guys ya. Dan sampai parlemen pun belajar bahasa Melayu juga ya guys ya. Bahasa Melayu ramai disukai orang luar negara dan Malaysia semakin mendunia ya kan. Jadi mungkin banyak orang yang mengatakan bahwasannya bahasa Melayu itu, orang Malaysia itu nggak fasih bahasa Melayu. Saya juga pernah ngalamin ketika saya bawa datuk datin, mereka itu berbahasa Melayu tapi campur dengan bahasa Inggris. Jadi I kira nanti kita come to Jamarat, lepas tu come to Mina, come to Arafah, macam tu. Dia cakap macam ada English, ada Melayu macam tu. Tapi kalau dia cakap dengan orang-orang biasa macam tu, dia akan cakap dengan bahasa Melayu semuanya, seperti itu ya guys ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, bukan orang yang istilahnya nge-mix ataupun rojak itu sendiri, sebenarnya mereka itu punya dua bahasa yang sering digunakan, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris ya. Jadi kalau orang udah kebiasaan seperti itu, berarti mereka sudah memang di luar nalar kita ya. Dia akan fasih berbahasa Inggris, dia akan fasih berbahasa Melayu, seperti itu ya guys ya. Berbeda halnya ketika kita yang istilahnya di Indonesia, kalau kita pakai bahasa Inggris terus langsung diejek, langsung dicibir. Kamu tuh so Inggris banget deh. Kan kita tuh Indonesia, iya kan? Ngapain kamu pakai bahasa Inggris segala gitu kan? Enggak gitu Ben, enggak gitu bos, ya kan? Karena memang kalau kita pandai banyak bahasa, maka di situ akan menjadi kelebihan bagi kita. Jadi kalau kita pandai berbahasa Arab, pandai bahasa Indonesia, pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Sunda, pandai bahasa Jawa, pandai bahasa Madura, pandai bahasa Malaysia, itu mungkin kita akan tahu gitu loh guys ya. Jadi paham gitu. Oke, kita coba ya, apa kabar ya kan? Nah, itu bahasa Indonesia, itu yang pertama. Bahasa Malaysia, apa kabar awak tu? Kan? Apa kabar? Boleh juga macam tu. Terus kalau bahasa Inggris, how are you ya kan? Kalau bahasa Arab, kaifa haluk ya kan? Kaifa haluka. Nah, seperti itu. Kalau cowok, kalau cewek, kaifa haluki, seperti itu. Kalau bahasa Madura, dek remah kabar ya kan? Kalau bahasa Sunda, kumaha damang, macam tu guys ya. Dan juga kalau bahasa apa lagi, bahasa Jawa, piye kabare. Jadi kalau kita istilahnya tahu dan paham banyak bahasa, maka di situ kita akan paham gitu dan mengerti ketika ada seseorang yang ngomong gitu ya guys ya. Kalau bahasa itunya, bahasa apa namanya ya, dulu saya belajar Kiale.
Nah, jawabnya Tike. Gimana kabarnya? Itu kayak Pakistan apa ya? India apa Pakistan? Saya lupa ya. Bangladesh atau apa gitu kan. Nah, seperti itu guys ya. Jadi semakin kita dengar bahasa itu dan ketika kita menggunakan bahasa itu dengan apa ya? Dengan cermat. Maksudnya tiap hari kita pakai bahasa itu, maka di situ kita akan kebiasaan gitu loh guys ya. Jadi jangan salahkan orang ketika orang itu menggunakan 2 bahasa ataupun 3 bahasa sekaligus ketika berbicara. Dia akan tahu lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya bisa bahasa Inggris, dia akan campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggris. Kalau ya lawan bicaranya orang Cina, dia akan berbahasa Melayu dan Cina juga. Like that lah guys ya. Jadi jangan sampai kayak apa ya, kita tuh banyak konten kreator yang pinter bahasa Inggris tapi di komennya itu lu so Inggris bang, lu so Inggris bang, so pinter lo bang, so inilah bang. Jadi diejek gitu. Kapan kita majunya, ya kan? Kapan kita majunya? Nah, orang-orang yang istilahnya tidak mendengarkan ejekan itu, maka dia akan melesat tinggi ya guys ya. Jadi semakin kita belajar, maka semakin istilahnya banyak sekali cobaan-cobaan yang akan menerpa kita. Macam pohon lah. Kalau semakin tinggi pohon, anginnya semakin besar kan. Tapi nanti pohon itu akan semakin kokoh. Maka dari itu yuk kita belajar bahasa bersama ya guys ya. Learning English or ta'allam bil lughatil arabiyyah. Ngomong bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa, atau kita belajar cakap bahasa Melayu macam tu kan. Iso sidik-sidik. Jadi ajar bahasa Madura, ajar bahasa Malaysia tak rapah. No problem ya, it's okay. Semua bahasa saya udah omongkan ya, semoga teman-teman paham. Aduh, oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.